Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Tasya Almajira. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai menilai pantun. Nah, baiklah teman-teman, pantun yang akan dinilai pada video kali ini adalah pantun yang aku ciptakan sendiri pada video sebelumnya yang berjudul Lagu Daerah yang Bernuansa Pantun Kuantan Tanah Tumpah yang dari Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, lalu kita akan mengkaji mengenai tema, lirik, dan rima dalam lagu tersebut. Nah, pada video ini terdapat 3 pantun yang aku ciptakan sendiri. Tetapi untuk mengkaji unsur intrinsik dalam pantun ini, aku hanya memilih 2 pantun yang memiliki rima saja, yaitu pantun pertama dan pantun kedua. Sebelum masuk menilai pantun, perlu diketahui terlebih dulu teman-teman, bahwasanya pantun ini pada umumnya hanya mementingkan pada rima akhir, yaitu rima silang. Nah, yang berpola ABAB. Tetapi sebenarnya pantun yang berkualitas adalah pantun yang mempunyai unsur-unsur intrinsiknya dan tidak hanya terpaku pada rima akhir. Untuk menilai pantun dari segi kualitasnya, kita dapat menggunakan metode penskoran pada setiap unsur-unsur intrinsik yang dipenuhi. Nah, untuk penetapan penskorannya, aku akan memberi skor 1 pada setiap unsur-unsur intrinsik yang terpenuhi, dan skor 0 pada ketimpangan atau tidak terpenuhnya suatu unsur intrinsik pantun. Lalu, apa saja sih unsur-unsur intrinsik pada pantun yang aku ciptakan sendiri? Nah, unsur-unsur intrinsik pada pantun ini terdapat sampiran, isi, tema. Nah, dalam tema ini terdiri dari 2 jenis, ada tema mayor dan tema minor. Tema mayor ini merupakan tema pokok atau garis besarnya, sedangkan tema minor ini merupakan subtema atau bagian tema dari pantun tersebut. Selanjutnya ada amanat. Dalam pantun unsur intrinsik pantun ini terdapat amanat tersurat dan tersirat, dan juga pola baris. Dalam pola baris ini memiliki kecenderungan 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Nah, yang terakhir adalah rima. Terlebih dulu kita akan menilai pantun 1. Baiklah teman-teman, sebelumnya kita perhatikan dulu nih, apakah 2 baris pertama ini memiliki sampiran? Nah, sudah terlihat ya teman-teman. Jadi untuk sampiran dapat mengantarkan rima dan isi pada baris pertama. Bunga tumbuh bersemi. Hal ini mengantarkan kepada bagian isi baris ketiga. Cepat lalu pandemi. Sedangkan 2 baris terakhir merupakan isi. Nah, jadi teman-teman, untuk baris ketiga dan baris keempat ini merupakan bagian isi yang berfungsi menyampaikan maksud dan tujuan pantun itu sendiri. Nah, jadi karena memenuhi unsur intrinsik dalam pantun, kita kasih skor 1 pada sampiran dan isi. Selanjutnya kita perhatikan lagi dalam pantun pertama ini apakah memiliki rima. Nah, jadi dalam baris pertama dan baris ketiga memiliki akhiran yang sama, sedangkan baris kedua dan ketiga juga memiliki akhiran yang sama, tetapi memiliki akhiran yang berbeda. Jadi di sini hanya terdapat 1 rima akhir, yakni rima silang yang berpola ABAB. Maka dari itu dapat kita beri skor 1 pada rima. Selanjutnya pola baris. Dalam pola baris pantun pertama ini dapat terlihat ya teman-teman bahwa pantun tersebut tidak mengikuti kecenderungan, yakni hanya memiliki 3 kata saja. Jadi pada pola baris ini, paduan pantun ini kita beri skor 0. Karena apabila mengikuti kecenderungan akan menghasilkan 4-5 kata atau memiliki 8-12 suku kata. Selanjutnya tema mayor dan tema minor. Nah, dalam tema mayor ini merupakan
tema secara keseluruhan, artinya tema dari sebuah pantun. Sedangkan tema minor merupakan subtema atau bagian dari tema tersebut. Karena tema isi dan tema sampiran itu berbeda, maka skor untuk tema minor dan tema mayor dalam cerpantun pertama ini kita kasih skor 0. Selanjutnya amanat tersurat, amanat tersirat. Kita perhatikan terlebih dahulu. Kita lihat dalam dua sampiran ini, bunga tumbuh bersemi, tumbuh subur di pulau. Nah, dapat kita lihat teman-teman, dalam sampiran ini tidak memiliki amanat, karena pada sampiran ini lebih tertuju kepada pernyataan. Selanjutnya pada bagian isi atau bagian baris ketiga dan keempat ini, cepat berlalu pandemi, kami ingin ke surau. Maka pada bagian isi dalam amanat pantun ini tidak memiliki amanat tersurat karena memperoleh penyampaian tujuan dari pantun itu sendiri. Jadi dalam amanat tersiratnya yaitu kita beri skor 0. Namun untuk amanat tersirat itu bisa kita peroleh tersendiri bahwa dalam pantun tersebut dapat memiliki sebuah keinginan melaksanakan ibadah di surau dan mengabaikan aktivitas seperti semula. Jadi dalam amanat tersirat dalam pantun yang terdapat dalam pantun ini kita beri skor 1. Nah, selanjutnya kita mengkaji mengenai pantun kedua. Yang pertama, kita lihat dulu nih apakah memiliki sampiran dan isi atau tidak. Nah, sudah terlihat ya teman-teman bahwa baris pertama dan baris kedua ini mengantarkan rima untuk baris ketiga dan keempat. Sedangkan baris ketiga dan baris keempat ini merupakan bagian isi menyampaikan tujuan atau menyampaikan maksud dalam pantun tersebut. Jadi, untuk sampiran dan isi dalam pantun ini kita beri skor 1. Selanjutnya rima. Nah, pada pantun kedua ini memiliki satu rima yang berpola akhiran AAA. Hal ini ditandai dengan sebuah larik dalam rima ini memiliki akhiran suku kata yang sama. Maka sudah terlihat ya teman-teman bahwa rima ini dapat kita beri skor 1. Lalu unsur intrinsik pantun ini ada pola baris. Pola baris yang terdapat dalam pantun ini memiliki pola baris yang mengikuti kecenderungan pada keempat lariknya. Maka dapat kita lihat bahwa pola baris ini mengikuti kecenderungannya. Jadi, untuk pola baris ini kita beri skor 2 karena mengikuti kecenderungan. Lalu selanjutnya ada tema mayor dan tema minor. Nah, langsung saja kita gabungkan ya teman-teman. Dalam pantun ini, tema mayor dan tema minor itu sudah aku jelaskan tadi bahwa tema mayor merupakan tema pokok, sedangkan tema minor merupakan subtema atau bagian-bagian dari tema dalam pantun tersebut. Jadi, karena dalam pantun tersebut tidak memiliki kecenderungan dalam unsur intrinsik, jadi kita beri skor untuk tema mayor dan tema minor itu adalah 0 karena tidak mengikuti kecenderungan. Yang terakhir adalah amanat tersurat dan amanat tersirat. Jadi pada sampiran tidak mengandung amanat karena hanya berupa pernyataan atau harapan saja. Namun untuk bagian amanat ini tentu memiliki amanat tersirat ini memiliki amanat yang berupa tujuan atau penyampaian maksud dari pantun. Nah, dalam pantun ini dapat kita beri skor untuk
amanat tersurat adalah 0 dan amanat tersirat adalah kita beri skor 1. Karena dalam bagian isi, sholatlah dengan tenang, Tuhan pun jadi senang. Nah, dalam pantun itu dapat memberikan amanat tersirat bahwasanya selalu mengingatkan dan atau mengajak untuk beribadah. Nah, untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan ini dapat kita lihat ya teman-teman bahwa dari pantun pertama dan pantun kedua ini memiliki perbedaan. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan teman-teman, pantun yang aku buat ini masih memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Jadi karena belum memenuhi semua unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam pantun tersebut, terutama pada unsur tema mayor dan tema minor, karena tidak memiliki kecenderungan. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai hubungan unsur intrinsik dalam pantun. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian video kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.